Pekerja, dengan perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT. Apakah dapat pesangon? Sudah hal yang umum pada saat ini, bahwa pekerja yang bekerja di perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah, atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain. Maka hubungan kerja hanya akan terjadi dengan dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT, atau yang lebih kita kenal dengan status karyawan tetap. Untuk pekerja dengan status PKWTT, atau pekerja tetap, apabila terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka secara hukum akan mendapatkan hak pesangon sesuai dengan jenis pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Namun bagaimana pekerja dengan status PKWT atau pekerja kontrak? Apakah dapat pesangon juga ketika masa kontraknya telah selesai? Berikut penjelasannya. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang. Pasal 81, angka 17, yang berbunyi, di antara pasal 61 dan pasal 62, disisipkan satu pasal, yakni pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 61A, ayat 1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf B, dan huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Ayat 2. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi, diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu, disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2021, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Bagian ketiga, tentang pemberian uang kompensasi. Pasal 15, ayat 1. Bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh, yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Ayat 2. Bahwa pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Ayat 3. Disebutkan bahwa uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan kepada pekerja atau buruh, yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Ayat 4. Disebutkan bahwa apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan, dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Ayat 5, disebutkan bahwa pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT. Lalu, disebutkan di dalam pasal 16 ayat 1, bahwa besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah. Huruf B, PKWT selama 1 bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja, dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Huruf C, PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja, dibagi 12, dikali 1 bulan upah. Ayat 2, upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi, terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Ayat 3, dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi, yaitu upah tanpa tunjangan. Ayat 4. Dalam hal upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan uang kompensasi, yaitu upah pokok. Ayat 5. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Ayat 6. Besaran uang kompensasi untuk pekerja atau buruh pada usaha mikro dan usaha kecil, diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.